Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inkaini Pramesti, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi strategi dan dakwah perkembangan agama Islam di Indonesia. Mau tahu materi apa saja yang saya paparkan dan saya jelaskan? Mari ikuti videonya berikut ini. Ada 4 poin penting yang akan saya bahas di bab 5 kali ini. Yang pertama ada sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua ada teori masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga ada strategi dakwah dan perkembangan di Indonesia. Dan poin keempat adalah faktor yang mempengaruhi kenapa Islam mudah masuk di Indonesia. Poin pertama, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Berikut ini penjelasannya. Poin pertama, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-13, padahal sudah diambil keputusan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi, langsung dari Arab. Keputusan ini diambil melalui berkali-kali seminar, dimulai tahun 1963 di Medan, dilanjutkan pada tahun 1978 di Banda Aceh, dan seminar terakhir pada tahun 1980. Selain itu juga terdapat bukti-bukti yang menyebabkan masuknya perkembangan Islam di Indonesia. Berikut ini bukti-buktinya. Poin kedua, teori masuknya Islam di Indonesia. Ada 3 teori yang melandasi masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Mekah atau teori Arab, dan yang ketiga ada teori Persia. Berikut ini penjelasannya. Poin yang kedua, teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Pineapple, Snodgrass Grange, dan Jan Pierre. Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Sejak abad ke-7, mereka telah memeluk Islam dan di tengah kegiatannya berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Yang kedua, teori Mekah atau Arab. Teori ini diajukan oleh Jacob Cornelis van Leer dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Mekah atau Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Teori Mekah didukung dengan adanya permukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera di abad ke-7 Masehi. Ada pula nisan makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Teori yang terakhir, teori Persia. Teori ini didukung oleh Hussein Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Poin ketiga, yaitu strategi dan perkembangan dakwah yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada perdagangan. Yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat,
tasyawuf, yang kelima kesenian, dan yang keenam ada politik. Nah, berikut ini paparan penjelasannya. Poin yang ketiga, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat menerimanya dengan hangat. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab, dalam Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan. Yang kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati. Contohnya saja kita temukan adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Manila, antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Campa, orang tua Raden Patah, Raja Kerajaan Islam Demak, dan lain-lain. Yang ketiga, pendidikan. Lembaga pendidikan Islam tidak membedakan status sosial dan kelas. Siapa saja yang berkeinginan mempelajari atau memperdalam pengetahuan Islam diperbolehkan memasuki lembaga pendidikan ini. Dengan demikian, pesantren-pesantren dan para ulamanya telah memainkan peran yang cukup penting di dalam proses pencerdasan kehidupan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik memeluk Islam. Yang keempat, tasyawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima mereka. Di antaranya para sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini terus dianut bahkan hingga kini. Yang kelima, kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melakukan pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan juga seni sastra. Yang keenam, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Poin yang keempat, faktor yang menyebabkan agama Islam itu mudah berkembang di Indonesia.
Yang pertama, Islam tidak mengenal kasta. Yang kedua, ajaran Islam mudah dimengerti dan mudah diamalkan. Yang ketiga, kegiatan keagamaan di dalam Islam bersifat sederhana. Yang keempat, syarat memeluk agama Islam sangat mudah. Yang kelima, Islam disebarkan secara damai. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ajaran agama Islam itu mudah banget masuk ke Indonesia, maka dari itu perkembangan dakwah Islam pun semakin pesat, mulai dari daerah Sumatera hingga juga Papua. Di video kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang perkembangan dakwah. Ada 5 perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Mungkin banyak banget perkembangan dakwah ajaran agama Islam, tapi di sini saya hanya menjelaskan 5 saja. Mau tahu? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Ada 4 poin penting yang menjelaskan tentang perkembangan Islam di Sumatera. Yang pertama, Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, Aceh dipercaya menjadi cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga, penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab. Yang keempat, asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera. Berikut ini nama-nama kerajaan yang memeluk agama Islam di Sumatera. Yang kedua, perkembangan Islam di Jawa. Ada 4 poin penting mengenai tentang perkembangan Islam di Jawa. Yang pertama, Islam masuk ke Jawa mulai pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, sebelum Islam masuk, masyarakat tanah Jawa mayoritas itu menganut animisme dan juga dinamisme. Yang ketiga, kedatangan Islam di Jawa dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan kubur bernama Fatimah binti Maimun, serta makam Maulana Malik Ibrahim. Yang keempat, proses saluran Islamisasi selalu ada campur tangan dari peran Wali Songo. Berikut ini kerajaan-kerajaan yang memeluk Islam di tanah Jawa. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Ada 4 poin penting yang menyebabkan Islam berkembang di daerah Sulawesi. Yang pertama, abad ke-16, pedagang Muslim dari Sumatera, Malaka, Jawa sudah mulai mendatangi Pulau Sulawesi. Yang kedua, daerah yang mulai dimasuki Islam adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, sebelum Islam datang, penduduk Sulawesi menganut kepercayaan nenek moyang. Yang keempat, Raja Goa yang bernama Karayeng Tonigalo masuk Islam dan merubah nama menjadi Sultan Alauddin. Berikut ini kerajaan-kerajaan Islam yang ada di daerah Sulawesi. Yang keempat, perkembangan Islam di Kalimantan. Ada 4 poin penting yang menyebabkan perkembangan Islam di Kalimantan. Yang pertama, sebelum Islam masuk di daerah Kalimantan Selatan, terdapat kerajaan Hindu yang berpusat di Dipa, Daha, dan Kahuripan. Yang kedua, pada tahun 1550 Masehi, Raja Banjar, Pangeran Samudra, beserta segenap rakyatnya masuk Islam dan bergelar Sultan Suryamullah. Yang ketiga, proses penyebaran di Kutai dan sekitarnya diperkirakan terjadi pada tahun 1575 Masehi. Yang keempat, faktor yang mendukung proses Islamisasi melalui jalur perdagangan. Berikut ini kerajaan-kerajaan Islam di daerah Kalimantan. Yang kelima, perkembangan Islam di daerah Maluku. Ada 3 poin yang
penting dalam menyebarkan perkembangan Islam di Maluku. Yang pertama, abad ke-15 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku yang dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Yang kedua, raja-raja di Maluku yang masuk Islam. Raja Ternate mendapat gelar Sultan Mahrum. Raja Tidore mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Raja Jailolo berganti nama Sultan Hasanuddin. Raja Bacan mendapat gelar Sultan Jainal Abidin. Yang ketiga, selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga berkembang ke daerah wilayah Irian Jaya. Berikut ini kerajaan-kerajaan Islam yang ada di daerah Maluku. Setelah tadi kita mengetahui tentang perkembangan dakwah Islam yang ada di Indonesia. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, mulai dari Kerajaan Samudra Pasai, Sumatera, Jawa, Demak, Pajang, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat. Berikut ini penjelasannya. Selanjutnya adalah Kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini bukti sejarahnya adalah ditulis oleh Ibnu Battuta, seorang utusan kerajaan Delhi ke Tiongkok. Dalam perjalanan dari India ke Tiongkok, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahir. Dari hasil kunjungannya ke kerajaan Islam di Samudra Pasai, diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting tempat kapal-kapal India dan Tiongkok berlabuh. Yang ketiga adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Yang keempat adalah Sultan Demak. Sultan Demak ini didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Fatah. Untuk menghadapi Portugis, armada Demak yang dipimpin oleh Pati Unus atau putra Raden Fatah melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Unus itu digelar-gelar Pangeran Sabranglor yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu pendirinya adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menduduki tata Pajang. Akan tetapi ia disingkirkan oleh Arya Panghiri atau putra Pangeran Prawata. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati ing Alogo Syahidin Panatagama yang berarti Panglima Perang dan Pembela Agama. Sepeninggal Senopati, tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya, Mas Jolang. Tetapi Mas Jolang meninggal sebelum berhasil memadamkan banyak pemberontakan. Penggantinya adalah Raden Rangsang atau lebih dikenal dengan Sultan Agung. Selanjutnya adalah Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dengan bantuan Fathahillah. Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kesultanannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Kemenangan-kemenangan Fathahillah itu membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menjodohkan Fathahillah dengan Ratu Wulung. Nah,
Setelah kita mengetahui 4 poin penting tadi dan juga tentang perkembangan Islam, kerajaan Islam, dan lain sebagainya, dan yang paling penting adalah kita harus mengetahui metode-metode dakwah yang diajarkan para pedagang dahulu. Ada 2 metode, yaitu ada metode menggunakan Wali Songo dan juga metode menggunakan organisasi Islam. Dan kita juga pasti sudah tahu apa sih Wali Songo dan apa sih organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Kita lanjut saja tentang perkembangan atau hikmah yang diambil dari pembelajaran sejarah perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Berikut ini hikmahnya. Hikmah mempelajari strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang 4 poin hikmahnya. Yang pertama, dapat mengetahui sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kedua, dapat mengetahui bahwa penyebaran Islam di Indonesia menggunakan banyak strategi. Yang ketiga, dapat mengetahui bahwa Islam masuk secara damai tanpa kekerasan. Yang keempat, dapat mengetahui bahwa setiap umat Islam wajib mendakwahkan ajaran Islam. Mungkin hanya itu saja video pembelajaran pada bab 5 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.